Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai peserta didik, kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika untuk bab kedua, koordinat kartesius di kelas 8 oleh saya, Ria Novaliana. Kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Peta konsepnya, sistem koordinat kartesius kita akan beralih kepada posisi titik, di mana ada titik asal, kemudian sumbu X, dan sumbu Y. Apa sih koordinat kartesius itu? Nah, pasti ada di benak kalian pertanyaan seperti ini. Karena kalian sudah biasa melihatnya, tapi belum terbiasa dengan kasusnya. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan X, Y. Penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh. Yang pertama, penggunaan radar. Nih, penggunaan radar ya. Dalam penerbangan. Nih, kemudian peta ya. Peta ini sering sekali digunakan. Apa itu titik apsis dan titik ordinat? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Yang mana sih apsis, yang mana ordinat? Nah, ordinat itu adalah nilai yang berada di sumbu Y. Sedangkan apsis adalah nilai yang berada di sumbu X. Nah, di tengah-tengah ini ada titik 0,0. Sumbu X 0 dan sumbu Y 0. Ini adalah titik asal. Titik koordinat kartesius ditulis sebagai X, Y. Contoh, jika diketahui titik koordinat 4,3, maka dapat dikatakan bahwa nih ya, titik koordinat 4,3, nah berarti dia di sumbu X-nya 4, di sumbu Y-nya 3. Nah, berarti apsisnya 4, koordinatnya 3. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih, kita ada beberapa contoh titik yang berada di koordinat kartesius. Dari gambar dapat ditulis posisi titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X, dia berjarak 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y ke kanan ya. 1, 2. Oke, ini dia. Titik Q berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nih, 5 satuan dari sumbu X ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, titik R berjarak 3 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, dan 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sumbu
S berjarak 2 satuan dari sumbu X. 1, 2 dari sumbu X ya. Dan 3 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3. Nah, positif negatif itu ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Sistem koordinat. Nih, sistem koordinat kalau digambarkan secara 2 dimensi seperti ini. Hanya 2 dimensi, yaitu absis dan ordinat. Nah, kalau ini adalah sistem koordinat kalau kita tulis, kita gambar dalam 3 dimensi. Kuadran pada koordinat kartesius. Nah, dia terdiri atas 4 kuadran. Ini kuadran pertama. Di mana absis dan ordinatnya bernilai positif. Absis dan ordinatnya bernilai positif. Nah, ini kuadran kedua di mana absisnya bernilai negatif, ordinatnya bernilai positif. Ini contohnya ya. Absisnya bernilai negatif, ordinatnya bernilai positif. Nah, ini kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini, absis dan ordinatnya bernilai negatif. Di kuadran 4, absisnya positif, ordinatnya negatif. Oke, next. Kedudukan sebuah titik. Nih, kita ada contoh ya. Kedudukan sebuah titik ada beberapa titik. Nah, kalian harus tahu, kita mulainya dari H. Berapakah titik H ini? Dia berada di sumbu X2, di sumbu Y-nya 3. Sehingga X berarti titiknya adalah 2,3. Paham? Kita lanjut ya. Sekarang yang B. B itu di sumbu X-nya dia min 3. Di sumbu Y-nya dia 4. Berarti titiknya adalah min 3,4. Next, sekarang titik D. Titik D itu sumbu X-nya dia terletak di min 4. Di sumbu Y dia terletak di min 3. Berarti titik D adalah min 4, min 3. F. Titik F ini di sumbu X dia positif 2. Sumbu Y-nya dia min 3. 2, min 3. Next, sekarang titik A. Nih titik A. Sumbu X dia di titik 0. 0 ya ini ya. Nah, sumbu Y-nya dia terletak di 6. Berarti ordinatnya 0,6. Lanjut. G. Dia terletak di sumbu X-nya 4. Dan sumbu Y-nya 0. Berarti koordinatnya 4,0. Next, C. Sumbu X-nya min 3, sumbu Y-nya 0. Berarti koordinatnya adalah min 3,0. Next, titik E. Ini titik E. Dia berada di sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya min 6. Berarti koordinatnya adalah 0, min 6. Nah, ini adalah beberapa contoh titik-titik koordinat. Sudah paham? Kita lanjut berikutnya. Posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah kedudukan kalau dua buah garis sejajar ya. Nah, bagaimana kalau garis itu sejajar terhadap sumbu X? Nih, sejajar, arahnya sama, letaknya sama ya.
Kalau sudah belajar gradien, gradiennya juga sama atau kemiringannya ya. Nah, ini kalau garis AB sejajar dengan sumbu Y. Nih, sejajar dengan sumbu Y. Ini sejajar dengan sumbu Y. Kalau tadi sejajar dengan sumbu X. Next. Posisi garis kalau dia tegak lurus terhadap sumbu koordinat. Nih, ini posisi dia tegak lurus ya, akan membentuk sudut siku atau 90 derajat. Ini garis A dan B, dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nih, ada tegak lurus terhadap sumbu X. Kalau ini garis AB tegak lurus terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y. Jadi kamu sudah tahu mana garis sejajar dan mana garis tegak lurus terhadap sumbu koordinat. Berikutnya, posisi yang ketiga jika garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, ini ada garis K dan garis L. Dia saling berpotongan di titik X1, Y1. Nah, garis L ini memotong sumbu X di titik min 3,0. Min 3,0. Nah, garis K memotong di sumbu X dan sumbu Y. Kalau di sumbu X, dia memotong titik 1,0. Tapi kalau di sumbu Y, dia memotong titik di 0,-2 atau negatif 2. Next, kedudukan relatif suatu benda. Kedudukan suatu benda akan bersifat relatif jika dilihat dari titik acuannya. Nah, kita perhatikan gambar ya. Ini ada titik A, B, C, dan D di koordinat kartesius, yang mana letaknya sejajar. Jika A sebagai acuan, maka titik B, titik C, dan titik D terletak di sebelah kanan titik A. Nah, sekarang kalau titik B menjadi acuannya, maka titik A terletak di sebelah kiri titik B, sedangkan titik C dan titik D terletak di sebelah kanan titik B. Oke, berikutnya. Nah, kamu sudah pernah sering bahkan melihat peta, apalagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Itu sering sekali kalian melihat peta. Nah, berikut ini ada peta. Peta apakah ini? Ayo. Ini adalah peta salah satu pulau yang ada di Indonesia. Peta adalah gambar permukaan bumi dengan skala tertentu yang digambarkan pada bidang datar. Fungsi peta salah satunya adalah untuk menunjukkan posisi relatif suatu tempat dan luasnya. Jadi kamu bisa tahu posisi kota A, kota B, kota C, kota D dengan jarak yang pasti ya. Next. Nah, jarak 2 titik pada koordinat 2 dimensi ya, pada koordinat kartesius 2 dimensi. Perhatikan gambar berikut. Saya punya titik A di titik X1, Y1 dan titik B di titik X2, Y2. Kita ingin mencari berapa jarak dari titik A menuju titik B. Nah, titik A ke titik C adalah jarak di mana X2 dikurang X1. Titik C
ke B adalah di mana jarak di mana Y2 dikurang Y1. Nah, ini maka dari AB ini bisa kita lihat dengan segitiga teorema Pythagoras. Nah, kamu belum membahas dengan teorema Pythagoras. Jaraknya adalah sisi miring kuadrat adalah AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. Oke. Nah, jadi jarak dari AB kuadrat adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Next. Contoh soal. Ini ada beberapa contoh soal yang ada pembahasannya ya. Oke, kita mulai untuk yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nih, saya ada gambar di koordinat kartesius. Dia membentuk apa ini? Membentuk apa yo? Bangun datar? Iya, dia membentuk trapesium siku-siku. Di mana ada titik Q, titik P, titik S, dan titik R. Apa yang ditanyakan? Titik-titik yang berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Yang mana yo? Yang mempunyai jarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, jawabannya adalah D. Mengapa D? P, Q, R, dan S. Coba, ini acuannya adalah sumbu X. Berjarak 2 satuan. Q dengan X 2 satuan ya jaraknya, setuju? Nah, X ke P juga 2 satuan ke atas. Nah, X ke R juga satuan, 2 satuan ke bawah. X sumbu X ke titik R juga 2 satuan ke sumbu ke bawah ya, 2 satuan ke bawah. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini ada koordinat kartesius yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Apa yang ingin ditanyakan di sini? Di antara titik-titik di samping yang terletak di kuadran ketiga. Nah, tadi udah tahu ya. Ini ada kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan yang ini kuadran keempat. Berarti kuadran ketiga yang mana? Yaitu titik E dan titik F. Di mana optionnya yang titik apa? Ya, jadi jawabannya adalah C, yaitu titik F di titik min 5, min 6. Kalau E berapa? Min 3, min 3. Tidak ada ya di sini, jadi kamu pilih saja yang F. Next, nomor 3. Oke, titik A min 2,1, titik B 4,1 adalah titik-titik sudut yang saling berhadapan pada persegi panjang ABCD. Jika koordinat titik C 4,4, maka koordinat titik D adalah, ini ada pilihannya. Kalau ada kasus seperti ini, kamu harus menggambarnya pada koordinat kartesius. Nah, berikutnya kita gambar dulu di koordinat kartesius. Dengan menggambar di koordinat kartesius, kamu bisa langsung tahu apa jawabannya. Oke, ini saya gambar ya. Tadi titik A, titik B yang saling berhadapan. Kemudian ada titik C. Di manakah titik D? Nah, ini sudah saya gambarkan bahwa titik D-nya dia membentuk persegi panjang. Otomatis titik D-nya adalah negatif 2,4. Mudah sekali kan? Ya. Nah, untuk melihat hasil pembelajaran kita kali ini, nah, kita akan mengadakan evaluasi.
di mana soal ini akan kalian bahas dan kalian pahami. Selamat mencoba. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.